Halo pemirsa Balikpapan Televisi dan Samarinda TV, serta masyarakat Kalimantan Timur dan masyarakat di Nusantara. Selamat datang, Anda saat ini menyaksikan program spesial dalam rangka memperingati Hari Kartini bertajuk 21 Hari Inspirasi Kartini. Dalam rangka memperingati Hari Kartini 2025, Balikpapan Televisi dan Samarinda Televisi mempersembahkan untuk Anda sebuah program khusus syarat akan makna yang akan mendorong perubahan nyata melalui sosok Kartini masa kini di Nusantara. Program ini dikemas lebih mendalam, lebih dekat menghadirkan Kartini-Kartini inspiratif di Kota Balikpapan, Samarinda, Penajam Pasir Utara, dan sekitarnya, dan lebih jauh di wilayah Nusantara. Melalui acara ini pemirsa akan diajak untuk merenungkan pentingnya peran perempuan dalam membangun peradaban dari berbagai aspek kehidupan. Siapakah sosok inspiratif pada kesempatan episode kali ini? Spesial perayaan Hari Kartini tahun 2025, kita akan memperkenalkan satu sosok luar biasa yang akan kita suguhkan ke hadapan Anda. Sebelumnya kita saksikan selayang pandang berikut ini. Nama saya Retno Kustila. Saya istri dari Kolonel Penerbang Fata Patria. Saat ini menjabat sebagai Komandan Lanut Dokber Balikpapan, Kalimantan Timur. Saya lahir di Yogyakarta pada tanggal 17 April 1977. Kami dikaruniai 3 orang putra. Kami tinggal di Yogyakarta. Ayah saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada sampai beliau wafat pada tahun 1997. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Ujangan yang paling saya ingat dari ibu saya adalah bahwa kita sebagai wanita itu harus mandiri, tetap cantik, tetap memperhatikan penampilan, menjadi wanita yang care terhadap lingkungan sekitar kita, dan yang paling penting adalah tidak tergantung kepada orang lain. Dan kemudian ketika kita mempunyai keterampilan, kita bisa berbagi kepada orang lain, tidak harus kita kuasai sendiri. Selain itu, kita juga harus bisa menempatkan diri kita sesuai posisi kita di masyarakat. Pesan dari saya, ibu-ibu semua tetaplah menjadi wanita yang cantik, yang mandiri, dan terus berkembang, yang smart, tetap rendah hati, dan selalu semangat untuk berkembang. Pemirsa Balikpapan Televisi, Samarinda Televisi, sosok inspiratif kita kali ini, seperti di awal selayang pandang, Anda sudah memetik satu inspirasi dari sosok luar biasa kali ini yang akan kita hadirkan. Beliau adalah Ibu Retno Kustila yang lahir di Yogyakarta 17 April 1977, dan beliau sejak kecil sampai remaja bahkan hingga mengawali karirnya lama di Yogyakarta. Terakhir beliau menempuh pendidikan di Visipol UGM jurusan Ilmu Komunikasi, lulus tahun 2000. Di samping saya dan untuk Anda pemirsa Balikpapan Televisi, Samarinda Televisi, kita sambut Ibu Retno Kustila. Selamat Hari Kartini, Ibu Retno Kustila. Selamat. Terima kasih Ibu Retno Kustila. Hari ini saya merasa seperti bertemu Ibu Kartini yang ada di era zaman saat ini. Dan salah satunya adalah Ibu Retno Kustila di Hari Kartini ini
bisa berkenalan dengan masyarakat lebih luas. Siapakah sosok Ibu Retno yang kita hadirkan pada hari ini? Silakan Bu Retno. Baiklah. Selamat siang, Mas Bima. Eh, Perkenankanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Retno Kustila. Saya istri dari Kolonel Penerbang Fata Patria. Sekarang berdinas sebagai Komandan Lanut Domber, Balikpapan, sejak tanggal 10 Oktober 2024. Ya, baik Ibu Retno Kustila, bisa diceritakan tentang Ibu Retno dari usia kecil, remaja, dewasa, hingga kiprahnya saat ini. Saya kecil, remaja, dewasa, lebih banyak tinggal di Yogyakarta, Mas. Karena saya lahir dari seorang ayah saya kebetulan dosen. Ya. Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah Mada. Kemudian saya SD, SMP, sampai SMA saya ada di Jogja. Saya lulusan dari SMA Negeri 3, Fatmanaba. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Saya lulus tahun 2000, kemudian saya bekerja di Jakarta, kurang lebih 1,5 tahun, dan setelah itu menikah dengan Bapak. Ya, yang menarik pemirsa Balikpapan Televisi dan Samarinda Televisi, sosok yang satu ini ternyata erat kaitannya juga dalam perjalanan karir beberapa artis-artis besar yang ada di Indonesia dalam mempersiapkan iklan TVC-nya. Salah satunya adalah mendiang Eyang Titik Puspa, dan seperti salah satunya penyanyi kenamaan yang ada di Indonesia. Bagaimana ceritanya? Kabarnya Ibu Retno ini mengawali karir di salah satu advertising agency di Jakarta, Bu Retno. Iya, betul. Jadi setelah lulus kuliah, kebetulan saya mendapatkan rezeki bekerja di sebuah advertising agency, yaitu di Larissa Advertising di Jakarta Timur. Kami waktu itu dipercaya sebagai account eksekutif, Mas. Jadi itu tugasnya memang dengan klien ya, banyak dengan klien. Yeah. Kemudian kebetulan sekali saya mendapatkan rezeki itu bisa dengan Ibu Titik Puspa dan Ibu Mayang Sari. Waktu itu iklannya salah satu vitamin anak-anak untuk Ibu Titik Puspa, kemudian Ibu Mayang Sari iklannya itu larutan penyegar kalau tidak salah ya. Dan itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa untuk saya. Pengalamannya yang karena saya sejak kuliah itu saya sudah suka sama advertising. Skripsi saya pun mengenai iklan ya, Mas, waktu itu. Jadi saya senang sekali bekerja di iklan gitu. Pengalamannya banyak sekali. Artinya berkaitan dengan dunia media elektronik, salah satunya televisi, sangat dekat sekali ya, Bu Retno ya. Gitu, tahu bagaimana suka dukanya memproses sebuah hasil kreatif begitu ya. Betul. Bu Retno juga bisa bercerita kala itu, salah satunya mendiang Eyang Titik Puspa ini kan juga salah satu legenda Kartini di Indonesia. Saat itu Ibu Retno pernah menyangka atau tidak dalam hidup akhirnya juga menggarap karya-karya kreatif bersama artis-artis legenda di Indonesia? Sama sekali nggak menyangka, Mas. Waktu itu memang saya masuk ke situ, sebuah advertising yang saya tidak tahu dia mempunyai klien sebesar beliau gitu. Waktu saya disodori oleh direktur, beliaunya bilang nanti kamu pegang Bu Titik Puspa, pegang juga Bu Mayang Sari. Saya langsung cari siapa ini riset Bu dulu Titik ya. Puspa, dan apa yang harus saya kerjakan. Kemudian saya kan harus mengetahui juga ya, Mas ya, klien kita itu seperti apa, maunya seperti apa. Jadi harus treatment yang bagus kayak gitu kan. Iya. Gitu. Baik, Ibu Retno, apa sebenarnya mimpi atau cita-cita semasa masih kecil dulu tuh Bu Retno punya mimpi apa sebenarnya?
Mimpi saya, cita-cita waktu itu sebenarnya pengen jadi dokter obskin. Jadi dokter objin. Ya, 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 ya. dokter obskin, nggak tahu ya kenapa waktu itu. Meskipun ayah saya itu seorang dokter hewan, tapi anak-anaknya tuh tiga, nggak ada yang suka sama dokter hewan. Nggak ada yang suka sama hewan-hewan, pelihara hewan tuh nggak ada. Saya tuh tertarik menjadi dokter obskin mungkin karena waktu itu ayah saya mungkin cerita ya. Saya tanya apa sih yang keren gitu, sekarang pekerjaan yang keren tuh apa gitu. Waktu saya itu dikasih tahu dokter obskin karena waktu itu belum banyak dokter obskin yang perempuan gitu, yang wanita belum ada. Jadi saya sempat pengen jadi dokter obskin. Kemudian terakhirnya setelah kuliah, kemudian ayah saya bilang kamu tuh kayaknya cerewet deh, jadi kayaknya nggak cocok di obskin, kayaknya kurang ini. Gimana kalau masuk ilmu komunikasi? Jadilah saya masuk ilmu komunikasi. Kemudian saya banyak belajar bahwa ilmu ini bisa masuk ke semua Elemen, lini, ya? semua elemen ya. Semua elemen pekerjaan itu perlu komunikasi gitu. Kemudian menggali lagi, belajar lagi, kok saya tertarik sama advertising gitu. Ya sudahlah akhirnya. Baik, ya, luar biasa. Kabarnya sama pemirsa Balikpapan TV dan Samarinda Televisi, beliau ini cukup dekat dengan ayah dan ibundanya. Apa yang Ibu Retno bisa sampaikan ke pemirsa yang ada di rumah dari sosok kedua orang tua Ibu Retno? Hal menarik dan inspiratif seperti apa? Jadi gini Mas, ayah saya itu termasuk seorang ayah yang keras didikannya. Yang paling saya ingat sampai sekarang adalah ajaran beliau itu satu, tidak boleh menunda pekerjaan. Apa yang bisa kamu kerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Itu satu. Terus yang kedua, yang paling saya ingat juga, dan ini jarang saya dapatkan dari keluarga yang lain, jujur aja ya Mas. Yaitu ketika kita mengambil sesuatu, kembalikan ke tempat semula. Itu sampai ada tuh Mas, di kotak jarum, kotak jahitan ibu saya itu ada tulisannya itu. Apa yang kamu ambil itu kembalikan ke tempat semula. Sampai sekarang pun saya ajarkan ke anak-anak saya seperti itu, dan itu ternyata manfaatnya besar sekali. Kita nggak akan bingung mencari sesuatu ya. Kalau kita ngambil di situ, kita kembalikan juga di situ, gitu. Jadi itu disiplin mungkin Mas ya maksudnya ya. Kalau dari ibu saya melihat beliau sebagai sosok yang lembut, sabar. Ayah saya itu kan suka menulis buku. Jadi kadang bangun malam gitu, jam 2 malam ketik-ketik. Waktu itu belum ada komputer ya Mas, jadi masih mesin tik yang manual yang bunyinya berisik malam itu. Ibu saya juga nemenin, bikin kopi, nasi goreng gitu. Saya lihat itu dan senang gitu ngelihatnya ya. Ayah saya dan ibu saya tuh jadi saling mendukung, support, ya, saling support, betul. Ya. Baik. Gitu. Dari sini kita juga ingin menggali lebih jauh lagi apa makna Kartini versi Bu Retno dalam hidup. Makna seorang Ibu Kartini itu yang pasti adalah emansipasi wanita. Karena tanpa Ibu Kartini mungkin kita tidak akan mempunyai sosok yang membuat kita semangat untuk beremansipasi. Untuk emansipasi itu kan artinya luas ya Mas ya. Nggak hanya terus kita menuntut kewajiban atau hak kita. Aku perempuan, aku harus bisa menjadi seperti itu, harus bisa menjadi seperti itu, tidak gitu. Jadi emansipasi wanita dari Ibu Kartini itu saya rasa faktor utama ya Mas ya. Dalam kehidupan seorang wanita sekarang itu inspirasinya dari situ. Ya, sosok Kartini dalam hidup Ibu Retno yang menjadi Kartini di hati Ibu Retno. Selain ibu saya tentu saja, saya sangat mengagumi Ibu Sri Mulyani, Ibu Menteri Keuangan, juga Ibu Retno Marsudi, Ibu Menteri Luar Negeri ya. Bukan karena mentang-mentang namanya sama-sama Retno loh ya, gitu. Tapi saya kagum dengan dua sosok wanita itu. Yang satu Menteri Keuangan, memang ya wanita itu kan
sosok Menteri Keuangan di dalam rumah tangga. Tapi ini beliau bisa menjadi Menteri Keuangan yang hebat, yang pegang satu Indonesia. Kalau Ibu Retno Marsudi, saya sangat kagum karena beliau itu bisa membawa Indonesia Ya. ke kancah internasional dan perannya itu nggak main-main. Jadi Indonesia bisa bagus sekali di mata dunia itu salah satunya karena Ibu Menteri Retno Keuangan. Marsudi. Ya. Kartini yang disebut Ibu Retno tadi adalah salah satunya Ibunda. Ada yang pernah Bunda Retno ingat pesan dari Ibunda tercinta, mungkin dalam bentuk kalimat atau kutipan pesan tulisan yang sampai saat ini terus dikenang? Kira-kira mungkin seperti apa, mungkin bisa dibagikan ke pemirsa? Karena ibu saya itu dari Solo. Nah, tahu kan Mas, kalau misalnya Priari Solo dan Jogja itu kan kurang lebih sama alusnya gitu ya. Ibu saya itu nggak pernah marah yang sampai meluap-luap gitu. Kalaupun ini marah, beliau itu hanya diam, sabar. Selalu menasihati saya tuh, kalau misalnya suamimu marah, kamu jangan pernah sekali-kali ikut marah. Karena marah dengan marah nanti jadinya nggak bagus. Jadi kalau suamimu nanti marah, sedang ada masalah, kamu diam. Nah, itu yang saya ingat-ingat sampai sekarang. Ketika pasangan kita marah, kita berusaha Diam. menjadi pendengar yang baik dulu ya. Betul. Ibu Retno ya. Ya. Luar biasa. Pemirsa Balikpapan Televisi dan Samarinda Televisi, dan juga Anda yang saat ini juga bisa menyaksikan secara langsung melalui tayangan di televisi, dan Anda bisa menyaksikan tayangan melalui streaming di www.balikpapantv.id, atau Anda nanti juga bisa melihat tayangan ini di akun YouTube Balikpapan TV _official. Kita masih bersama sosok Kartini dalam program 21 Hari Inspirasi Kartini, Ketua Pia Ardia Garini, Cabang 10D2 Lanut Domber, Ibu Retno Kustila. Sesaat lagi kita akan kembali untuk Anda. Lakukanlah hal kecil agar anak-anak kembali menyukai buku. Karena buku adalah jendela dunia. Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat. Membaca ialah upaya merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat. Selain menjadi sumber kebahagiaan, aktivitas kita di media sosial juga bisa berdampak buruk. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kita menjadi lebih bijak dalam berselancar di dunia maya. Yang pertama, selalu ingat bahwa apa saja yang diposting akan menjadi konsumsi publik. Yang kedua, jangan sebarkan berita hoax atau berita yang belum diketahui kebenarannya. Yang ketiga,
Pastikan informasi yang kita bagikan adalah informasi yang valid. Yang keempat, jangan mudah terprovokasi. Terakhir, pastikan berita yang dibagikan adalah berita yang bermanfaat. Ingat, kalau ada informasi yang didapat di media sosial, teliti dulu dan cek kebenarannya. Jangan langsung percaya. No hoax, no sara, no provokasi, bijak bermedia sosial agar Anda tidak dikenakan hukum dalam Undang-Undang ITE. Setiap anak memiliki potensi untuk tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan sehat. Namun, realitanya, jutaan anak di seluruh dunia mengalami stunting akibat kurang gizi. Stunting adalah masalah serius yang terjadi ketika anak tidak mendapatkan nutrisi yang cukup selama periode pertumbuhannya. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan fisik dan kognitif, serta dapat meningkatkan resiko penyakit kronis di masa depan. Pencegahan stunting dapat dimulai sejak dini dengan memberikan makanan bergizi kepada ibu hamil dan bayi. Tentunya, ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Dengan pendidikan yang tepat tentang gizi dan pola makan yang sehat, kita dapat mencegah stunting dan memberikan masa depan yang cerah bagi generasi mendatang. Pemantauan pertumbuhan anak adalah kunci untuk mendeteksi stunting sejak dini dan memberikan intervensi yang tepat waktu. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita bisa membantu setiap anak untuk tumbuh menjadi generasi yang sehat dan kuat. Mari bergerak bersama untuk mengatasi stunting dan membangun masa depan yang lebih baik lagi bagi semua. Sebagai bonus demografi Indonesia, mari cegah stunting untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Terima kasih Anda masih menyaksikan program 21 Hari Inspirasi Kartini yang dipersembahkan oleh Balikpapan Televisi dan Samarinda Televisi. Kita masih bersama narasumber sosok Kartini masa kini yang mendobrak perubahan. Yang kita hadirkan pada hari ini adalah Ketua Pia Ardia Garini, Cabang 10 D2 Lanut Domber, Ibu Retno Kustila.
Ya, Ibu Retno Kustila, kalau menyimak perjalanan awal karir Bu Retno Kustila ini erat kaitannya dengan dunia komunikasi. Salah satunya sosok inspiratif dari Ibu kita Kartini juga melalui pesan-pesan tulisan-tulisannya, gagasan-gagasannya yang dituangkan dalam bentuk tulisan-tulisan. Menurut Ibu Retno, apa sebenarnya perjuangan terbesar Raden Ajeng Kartini yang mungkin masih relevan atau masih update hingga saat ini, Ibu Retno? Yang saya masih melihat itu perjuangan dari para wanita-wanita, tidak hanya di Indonesia sebenarnya, di seluruh dunia saya masih melihat banyak yang belum bisa mendapatkan seperti apa yang diharapkan oleh Ibu Kartini. Pendidikan, kemudian kesehatan, terutama masalah pendidikan ya. Saya kira di beberapa negara, bahkan di negara maju pun, saya melihat mereka masih dinomor duakan, di nomor sekiankan lah pendidikan untuk wanita itu gitu. Dan saya berharap pada tahun-tahun mendatang, khususnya untuk segi pendidikan ini sudah menjadi sesuatu yang lebih baik lagi daripada yang sekarang gitu. Ya, artinya pendidikan dinilai Ibu Retno menjadi salah satu modal paling penting untuk generasi-generasi kita ya Bu Retno. Betul. Ya. Tidak hanya kaum perempuan saja tapi seluruh generasi mendatang. Betul. Dari sisi pendidikan, apa yang ingin Ibu Retno sampaikan betapa pentingnya untuk generasi-generasi kita ini, Bu Retno? Iya, karena dari pendidikan itu kita akan membuka pengetahuan untuk yang lebih baru lagi, pengetahuan yang lebih tinggi lagi gitu, Mas. Jadi pendidikan itu sebenarnya tidak hanya pada membaca, menulis, berhitung, tidak hanya itu gitu. Saya kira lebih dari itu. Jadi itu hanya dasar ketika anak-anak belajar membaca, menulis, mereka mempunyai dasar yang kuat dulu, kemudian berkembang seperti komputer, apapun gitu. Semua, saya rasa semua akan penting dan saling mendukung ya. Pada akhirnya semua pengetahuan itu akan menjadi faktor pendukung ketika anak-anak itu mau mencapai cita-citanya gitu. Baik, kita juga ingin belajar dari Ibu Retno, dari dunia parenting versi Ibu Retno. Untuk Anda, para kaum hawa, remaja putri, atau mungkin ibu-ibu muda yang saat ini sedang menantikan momongan atau menantikan buah hati. Namun perjalanan Anda sampai hari ini belum direstui atau dikehendaki oleh semesta atau belum memiliki momongan. Sosok Kartini kita yang satu ini juga memiliki kesabaran yang luar biasa. Menantikan buah hati pertamanya hampir puluhan tahun sampai pada akhirnya memiliki 3 buah hati di dalam hidupnya. Bagaimanakah kesabaran, kegigihan menantikan buah hati, dan bagaimana dunia pendidikan juga disampaikan melalui parenting untuk Kartini kita hari ini, Ibu Retno Kustila. Ibu Retno bisa cerita hampir 12 tahun ya, Bu Retno ya, menantikan buah hati. Karena kebanyakan perempuan-perempuan yang kita lihat cukup merasa gagal, cukup merasa bersedih ketika belum bisa memberikan keturunan terhadap pasangannya. Dan begitu pun sebaliknya, seorang suami juga akan merasa gagal menjadi seorang suami. Bagaimana Bu Retno, apa yang ingin disampaikan mungkin ibu-ibu atau ibu-ibu muda yang sekarang menyaksikan, belum diberi keturunan, Bu Retno boleh bisa berbagi sedikit. Jadi benar sekali, Mas Bima, waktu itu kami menunggu hampir 12 tahun. Gitu. Dan saya rasa itu bukan waktu yang singkat ya. Setiap bulan ditanya, belum berhasil gitu, pasti sedih. Saya sangat memahami itu. Jadi kalau ada ibu-ibu di luar sana yang mungkin masih menunggu untuk diberi momongan, selain kata sabar, nah sabar itu saya rasa sudah nasihat umum ya. Sabar, sabar, sabar. Dan sebenarnya yang dimaksud dengan sabar itu bukan hanya terus kita menyerah, kemudian kita pasrah tanpa usaha, tidak seperti itu. Yang paling saya rasakan
selain berusaha ke dokter tentu saja secara medis adalah bahwa kita harus yakin. Jadi kalau saya tuh percaya Mas, jadi apa yang kita batin itu adalah doa. Jadi berusahalah untuk berdoa, berusahalah untuk ngebatin yang bagus-bagus. Karena itu apa yang kita batin tuh doa gitu Mas, dan itu tuh didengar Allah gitu Betul, kan. betul. Jadi waktu itu saya cuma yakin bahwa Allah mendengarkan apa yang ada di dalam hati saya. Jadi saya harus bicara yang baik, harus berharap yang baik, gitu. Yakin, yang penting Baik, yakin. yakin ya Bu Retno ya, dan juga berdoa yang baik-baik dan sesuai dengan angan-angan begitu ya Bu Retno ya. Ya. Sampai pada akhirnya Bu Retno sekarang memiliki 3 buah hati ya Bu Retno ya. Boleh diceritakan Bu Retno yang paling besar usia berapa ini Bu Retno? Ya, alhamdulillah setelah hampir 12 tahun menunggu Mas, waktu itu saya boleh cerita sedikit ya. Iya boleh, silakan. Jadi kami itu tentu saja ibu-ibu di sini juga pasti berusaha semaksimal mungkin dari segi medis ya. Kami sudah bayi tabung, kami sudah melakukan inseminasi begitu. Saya paling mentok waktu itu memang di bayi tabung. Bayi tabung, setelah bayi tabung gagal, saya bilang ke suami saya capek. Capek itu artinya bukan capek fisik ya, tapi lebih Psikis capek ya. kepada psikis. Iya. Hati saya capek gitu, karena setiap kali berusaha selalu gagal, akhirnya saya bilang saya mau istirahat. Kemudian suami saya diberi rezeki untuk sekolah ke Australia waktu itu Mas, sekolah Sesko AU judulnya. Di sana itu saya hanya bilang gini, saya mau bersenang-senang. Bersenang-senang artinya bukan terus berfoya-foya, tidak seperti itu ya ibu-ibu, tidak begitu. Jadi bersenang-senang tuh artinya saya mau relax. Healing ya Bu ya. Betul. Iya. Saya naik bis, jalan-jalan sendiri ketika suami saya sekolah, saya naik bis, jalan-jalan kemana-kemana, menikmati pemandangan dan menikmati Australia tentu saja ya. Kemudian saya di sana 6 bulan, saya hamil. Itu rasanya juga nggak percaya. Ketika di Australia ya, Ibu Ketika Retno di ya. Australia itu hamil, saya nggak percaya karena ini beneran nggak gitu, karena setelah pasti Bu Retno setiap bulan sangat shock sekali ya. setelah sekian ratus sekian kali itu Surprise selalu sekali. gagal, surprise. Iya. Nah kemudian yang paling menyenangkan waktu itu ya Mas, membuat saya terharu dan saya tidak akan pernah lupa tentang Australia adalah bahwa saya hamil di sana, kemudian pada usia kandungan ke-6 bulan itu suami saya wisuda kelulusan. Itu di gedung parlemen di Australia. Jadi Mas mungkin bisa membayangkan saya hamil. Sendirian berjuang ya. Saya hamil, sendirian berjuang dengan suami, kemudian suami bisa wisuda di negara orang yang orang bilang tidak mudah untuk sekolah di situ. Itu salah satu negara yang pendidikannya bagus dan susah, requirement-nya bahasa Inggris dan sebagainya itu. Jadi itulah puncak kebahagiaan saya sebenarnya itu. Pada bulan Desember 2013 saya pulang ke Indonesia, usia kehamilan 6 bulan. Bulan Maret anak pertama saya lahir, alhamdulillahnya. Nah ini salah satu doa juga nih ibu-ibu. Salah satu doa bahwa saya menginginkan anak pertama laki-laki. Dan alhamdulillah Allah memberi saya anak laki-laki. Saya beri nama Akhtar Al-Farausi Patria. Akhtar itu artinya anak yang terpilih. Anak yang terpilih. Al-Farausi tidak ada arti khusus, hanya singkatan aja sebenarnya. Anak laki-laki Fata dan Retno dari Australia. Jadi nggak akan ada kembarannya tuh Mas Bima. Iya, baik. Patria karena nama belakangnya bapaknya Patria, kita pakai nama Patria. Anak Sekarang kedua usia saya, berapa Bu? sekarang usia 11 tahun. 11 tahun. Ya, 11 tahun anak laki-laki. Kemudian anak kedua. Jeda berapa tahun Bu ke anak kedua? Nah, anak kedua itu lumayan cepat itu Mas, 2 tahun. Jadi waktu Akhtar usia 2 tahun, lahirlah adiknya, namanya Aira Rameswari Patria. Aira itu artinya si cantik, karena saya suka sekali sama nama Aira. Nama Aira, si cantik. Rameswari itu artinya permaisuri yang kedudukannya paling tinggi, jadi permaisuri yang utama.
Patria, sekali lagi itu dari nama Suami. bapaknya ya. Dia sekarang, anak saya yang nomor 2 ini usia 9 tahun. Kemudian anak saya yang nomor 3, nah ini bukan tidak diharapkan Mas, tapi bonus yang Iya. tidak pernah saya duga-duga sebelumnya. Putra atau putri, Bu? Putri. Putri ya. Yang ketiga ini putri lagi, namanya Alisa Sasi Kirana Patria. Jadi Alisa itu anak yang dilindungi Tuhan juga. Sasi Kirana karena saya sebenarnya terinspirasi dari namanya putranya Dianitami sama Anjasmara ya Mas ya. Sasi, bulan, Kirana itu bersinar terang. Jadi saya mendoakan anak saya yang terakhir ini punya kecantikan yang Terang benderang. terang benderang seperti bulan purnama. Masya Gitu Allah, ceritanya. luar biasa Dan sekali. saya yakin setiap orang tua itu memberikan nama untuk anaknya itu disertai dengan doa. Amin, amin, amin. Baik, luar biasa pemirsa, cukup terharu bagaimana perjuangan Kartini kita, Ibu Retno Kustila, yang mungkin kalau dilihat saat ini, pemirsa melihat bagaimana Bu Retno hadir dengan kondisi saat ini. Tetapi perjuangannya memang tidak semudah itu. Untuk itu, untuk Anda yang saat ini menantikan buah hati, Anda tidak sendiri. Kita semuanya akan diberi kesempatan di waktu yang tepat. Dari inspirasi yang dibagikan Ibu Retno ketika di Australia akhirnya diberikan amanah oleh Tuhan semesta alam. Artinya dari jalan-jalan, me time, dan seterusnya tadi ada erat kaitannya dengan ketika pikiran rileks, kemudian hati bahagia, itu juga akan menentukan itu tadi ya Bu Retno ya, secara dari hasil pengalaman Ibu Retno ya. Iya, betul. Baik. Jadi kadang-kadang obat-obatan juga tidak bisa menjadi faktor utama Mm-mm. berhasil atau tidaknya Mm-mm. seseorang berusaha, baik itu mungkin berobat atau apa. Ya. Pernah dengar quotes nggak Mas? Hati yang gembira adalah Adalah obat. obat. Nah, Ya. itu. Betul, betul. Luar Hati yang biasa. gembira adalah obat. Dan Baik, saya yakin. pemirsa Balikpapan Televisi dan Samarinda Televisi sangat haru di segmen yang kedua ini. Kita akan bersama-sama dengan Kartini kita, episode kali ini. Sesaat lagi kita akan mengulas lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Nantikan inspirasi berikutnya dari Ibu Retno Kustila. Sesaat lagi. Lakukanlah hal kecil agar anak-anak kembali menyukai buku. Karena buku adalah jendela dunia. Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat. Membaca ialah upaya merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat. Selain menjadi sumber kebahagiaan, aktivitas kita di media sosial juga bisa berdampak buruk. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kita menjadi lebih bijak dalam berselancar di dunia maya. Yang pertama, selalu ingat bahwa apa saja yang diposting akan menjadi konsumsi publik. Yang kedua,
Jangan sebarkan berita hoax atau berita yang belum diketahui kebenarannya. Yang ketiga, pastikan informasi yang kita bagikan adalah informasi yang valid. Yang keempat, jangan mudah terprovokasi. Terakhir, pastikan berita yang dibagikan adalah berita yang bermanfaat. Ingat, kalau ada informasi yang didapat di media sosial, teliti dulu dan cek kebenarannya. Jangan langsung percaya. No hoax, no sara, no provokasi, bijak bermedia sosial agar Anda tidak dikenakan hukum dalam Undang-Undang ITE. Dalam rangka memperingati Hari Kartini 2025, Balikpapan Televisi dan Samarinda Televisi mempersembahkan 21 hari Inspirasi Kartini, menampilkan talkshow spesial syarat akan makna mendalam mendorong perubahan nyata melalui sosok Kartini masa kini di Nusantara. Program ini dikemas mengulas lebih dekat dengan menghadirkan profil Kartini-Kartini inspiratif di kota Balikpapan, Samarinda, Penajam Pasir Utara, dan sekitarnya. Melalui acara ini, pemirsa akan diajak untuk merenungkan pentingnya peran perempuan dalam membangun peradaban dari berbagai aspek kehidupan. Saksikan eksklusif di Balikpapan TV dan Samarinda TV. Dua 21 hari Inspirasi Kartini dan talkshow kita pada kesempatan spesial dalam memperingati Hari Kartini 2025, kita memang menyuguhkan bukan sekedar tokoh yang kita hadirkan, tapi syarat akan makna, inspirasi, edukasi, dan juga penuh value dalam kehidupan yang bisa kita petik dari acara ini. Selanjutnya kita juga masih bersama narasumber kita, pemirsa Balikpapan Televisi, Samarinda Televisi, dan untuk Anda yang menyaksikan secara luas di wilayah Nusantara melalui akun streaming kami di www.balikpapantv.id, atau Anda bisa menyaksikan di akun YouTube Balikpapan TV _official. Kita masih bersama Ketua PIA Ardia Garini, Cabang 10 D2 Lanut Domber, Ibu Retno Kustila. Untuk Anda pemirsa Balikpapan Televisi mungkin bertanya, apa itu PIA Ardia Garini? Nah, Ibu Retno, mungkin masyarakat boleh sedikit disampaikan apa kepanjangan dari PIA Ardia Garini ini, atau secara umum seperti apa, Ibu Retno? Ya. Baiklah, Mas Bima. PIA Ardia Garini. PIA itu singkatan dari Persatuan Istri Angkatan Udara. Jadi kami adalah sebuah organisasi wanita yang beranggotakan istri-istri dari prajurit Angkatan Udara. Iya. Baik. Ibu Retno pernah punya dilematika atau kesedihan, kekhawatiran sebagai seorang istri Angkatan Udara yang pada saat dinas seringkali ditinggal, bahkan pada saat tadi pengasuhan beberapa putra-putrinya. Ini seperti apa Ibu Retno dan juga teman-teman di PIA yang lain melewati masa-masa transisi ketika tidak ada seorang suami di samping dalam melewati perjuangan? Mungkin bisa berbagi dengan perempuan yang lainnya, Bunda. Ya. Silakan. Jadi karena saya adalah istri tentara, saya ceritakan saja mengenai
Kebetulan suami saya adalah seorang penerbang atau pilot. Eh, Kebetulan pesawatnya adalah pesawat Hercules, itu sebuah pesawat tipe angkut. Jadi tantangannya itu ketika saya ditinggal tugas terbang, ini pesawat Hercules ini sebenarnya kondisinya sudah tua. Sudah lebih rata-rata sudah lebih dari 30 tahun. Otomatis kadang sering trouble atau apa terjadi sesuatu, dan saya rasa ini juga selain faktor umur juga mungkin pesawat-pesawat yang masih baru pun juga buatan manusia ya Mas ya namanya, jadi nggak pernah ada yang sempurna gitu. Nah di situ ketika kami itu mempunyai kebiasaan Mas, jadi ketika suami saya mau take off gitu pasti ngabari ke saya, Mas start engine, artinya dia nyalakan mesin. Nah, saya biasanya ambil wudhu, persiapan sholat. Nah, kemudian ketika suami ngabari lagi, Mas mulai taxi. Taxi itu artinya pesawatnya jalan. Keluar dari taxiway gitu, persiapan untuk take off. Nah, itu saya mulai sholat, berdoa untuk keselamatan supaya diberi kemudahan dan kelancaran ketika suami saya bertugas. Jadi setiap deru mesinnya itu selalu saya ingat Mas, saya ingat sekali ya. Bagaimana saya bisa lupa, karena saya mendampingi suami saya di dunia penerbangan itu kan sudah hampir 20 tahun gitu. Beliau menjadi seorang penerbang Hercules gitu. Jadi saya hafal betul ketika Hercules ini mulai start engine, kapan dia mulai take off. Beberapa kali juga mengalami yang namanya trouble. Dan itu juga ketar-ketir deg-degan yang nggak karu-karuan. Apa yang bisa saya bantu selain doa gitu. Tapi pada akhirnya ya ada kebijakan dari suami saya ketika pesawatnya trouble itu, dia tidak menceritakan apapun supaya mungkin istrinya nggak deg-degan kali ya. Baik. Gitu. Nah itu tantangan. Paling lama biasa ditinggal dinas berapa lama Ibu Retno? Kalau untuk terbang biasanya paling lama 7-9 hari. Papua dan seluruh Indonesia. Kadang-kadang kalau misi keluar negeri bisa lebih dari itu. Jadi misi keluar negeri pertama itu misalnya ke Iran, yang waktu itu gempa bumi di Iran. Kemudian pernah juga ke Amerika untuk mengambil pesawat, dan saya waktu itu membayangkan kalau misalnya mengambil pesawat itu juga pesawatnya kan dia naikin tuh dari Amerika ke sini gitu. Dan itu harus melewati beberapa negara di mana sinyal tidak mudah ditemukan gitu. Jadi ketika suami saya bilang berapa jam penerbangan, 8 jam, aku nggak bisa dihubungi ya gitu. Nah itu saya sudah harus siap-siap 8 jam, saya tidak akan mengharapkan komunikasi dari suami. Hanya mengandalkan hubungan spiritual ya, betul, Ibu Retno ya. Betul sekali. Baik, luar biasa dukungan. Dan itu sekali lagi doa. Doa, ya baik Ibu Retno. Lalu tentunya seorang perempuan punya tantangan, diantaranya yang dihadapi perempuan itu apa saja, khususnya mungkin dari sisi pekerjaan, pendidikan. Tantangan terbesar yang Ibu Retno melihat seorang perempuan itu di era saat ini itu tantangan terbesarnya apa ya Ibu Retno ya? Kalau saya lihat sekarang ini perempuan sudah banyak diberi tempat di masyarakat. Sudah banyak mendapatkan posisi-posisi yang bagus, yang strategis gitu. Beberapa yang saya soroti masih kurang itu mungkin dalam hal pendidikan, tapi itu di daerah-daerah tertentu ya Mas ya. Mungkin karena kebudayaan atau di daerah itu mungkin perempuannya masih belum dianggap penting ya pendidikannya gitu, masih di nomor 2 karena itu aja sih Mas kalau saya masih lihat gitu. Jadi masih kurangnya hanya di daerah tertentu aja, dan sebenarnya ini edukasi aja nanti. Jadi tetap kembali ke pendidikan ya, Ibu Retno ya. Saya tetap nomor 1. Ibu Retno, satu momen atau hal yang paling berat yang pernah Ibu hadapi sebagai seorang perempuan
dan bagaimana mengatasinya, kira-kira Ibu Retno mungkin punya satu memori atau kenangan yang sampai hari ini sepertinya menjadi titik terendah Ibu Retno dalam hidup. Boleh disampaikan? Kalau mau menceritakan titik terendah saya itu ketika itu berusaha punya anak itu, Mas. Ya. Itu titik terendah saya selama 12 tahun. Banyak yang menanyakan kapan, ada masalah apa, gitu. Sudah berusaha kemana saja, Ya. apa yang sudah kamu lakukan, dan itu pertanyaan yang Selama 12 lama. tahun ini tadi. Lama-lama saya bosen, bukan bosen Untuk ya, ketemu orang untuk ya. ketemu orang tuh takut Akhirnya gitu. sehingga Iya, jadi saya sempat menarik diri dari kehidupan sosial. kehidupan sosial, betul. Saya sempat malas mengikuti suami, misalnya diajak suami nanti ada kegiatan ini, aku nggak usah ikut ya Mas, bilang aja aku sakit, bilang saja saya kurang enak badan gitu. Saya sempat seperti itu. Ya. Tapi lama-lama saya pikir melihat suami saya juga tetap baik-baik saja dengan saya gitu. Jadi saya pikir ngapain ya saya harus memperdulikan orang lain yang mungkin malah membuat saya menjadi tidak tenang gitu. Jadi ketika di Australia itu mungkin di sana orang-orang tidak terlalu mencampuri urusannya orang lain. Jadi tenang hidup saya di sana gitu Mas. Dan satu lagi saya sebenarnya juga mengurangi sosial media. Ya. Facebook seperti itu saya jarang lihat. Dan itu sebenarnya membuat hati kita lebih tenang. Ya, Karena ya. kita nggak terlalu melihat orang lain ya, rumput tetangga yang lebih hijau daripada Betul. rumput. Jadi ada kita, dampak gitu. positif dari kita tidak terlalu banyak interaksi dengan Betul. platform sosial media. Betul sekali. Itu membuat kita tenang. Wah, luar biasa. Sebenarnya Ini yang itu. menarik pemirsa Balikpapan Televisi dan Samarinda Televisi. Lalu kira-kira apa pesan Ibu Retno untuk perempuan di Indonesia saat ini yang sedang menyaksikan? Pesan saya yang pertama, Ibu tetap harus menjadi wanita yang mandiri, yang elegan. Jadi elegan itu meliputi semua aspek kehidupan ya, dari cantik, dari lembut, dari anggun, dari mandiri, semua itu ada terangkum dalam kata elegan. Karena wanita itu tidak bisa lepas dari mengasuh anak dan sebagainya ya. Dan itu kan pasti juga butuh kelembutan, ketegasan, dan semua itu tadi yang terangkum di satu kata elegan tadi. Ya, baik. Harapan terakhir dari Ibu Retno, mungkin ada, jika dirangkai satu kalimat, perempuan menurut versi Ibu Retno Kustila itu kalimatnya kira-kira bunyinya seperti apa, Ibu Retno? Satu kata? Kalimat. Satu kalimat. Menjadi perempuan yang mandiri, pintar, smart, dan tetap cantik. Dan tetap cantik. Dari dalam dan dari luar ya, Dari Ibu dalam Retno dan ya. dari luar. Baik, Ibu Retno Kustila, terima kasih untuk inspirasinya di 21 hari Inspirasi Kartini. Sangat penuh dengan value kehidupan yang dibagikan hari ini. Mudah-mudahan Ibu Retno juga terus sehat, sukses selalu dengan organisasi yang dibina, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi perempuan di Indonesia dan seluruh masyarakat yang saat ini tengah menyaksikan. Terima kasih pemirsa Balikpapan Televisi, Samarinda Televisi. Anda sudah menyaksikan 21 hari Inspirasi Kartini. Dan narasumber yang kita hadirkan pada kesempatan episode kali ini adalah Ketua Pia Ardiagarini, Cabang 10 D2 Lanut Domber, Ibu Retno Kustila. Seorang perempuan yang mengorbankan diri untuk orang lain dengan segala rasa cinta yang ada di dalam hatinya, dengan segala bakti yang dapat diamalkannya, itulah perempuan yang patut disebut sebagai ibu dalam arti sebenarnya, Raden Ajeng Kartini. Saya Bima Mahardika, salam 21 hari Inspirasi Kartini.
Dalam rangka memperingati Hari Kartini 2025, Balikpapan Televisi dan Samarinda Televisi mempersembahkan 21 hari inspirasi Kartini, menampilkan talkshow spesial syarat akan makna mendalam mendorong perubahan nyata melalui sosok Kartini masa kini di Nusantara. Program ini dikemas mengulas lebih dekat dengan menghadirkan profil Kartini-Kartini inspiratif di kota Balikpapan, Samarinda, Penajam Pasir Utara, dan sekitarnya. Melalui acara ini, pemirsa akan diajak untuk merenungkan pentingnya peran perempuan dalam membangun peradaban dari berbagai aspek kehidupan. Saksikan eksklusif di Balikpapan TV dan Samarinda TV.